Tara, selesai. Tuh, kalau udah sama dia itu pasti cantik, ya kan? Semuanya beautiful. Oh iya, ini uangnya ya. Oke, thank you. Iya, sama-sama. Nanti balik lagi loh kalau kesini ya. siap. Undang teman-temannya, yang banyak, keluarga juga, saudara-saudara. Thank you. Coba ya kalau dari dulu Ye kerja di sini, mungkin setiap hari duit kita udah banyak. Setiap hari Eke ngitungin duit 50, 100-an. Udah kayak mendadak bisa beli rumah, ya kan? Lihat nih, banyak benyong duit Eke. Ini gaji Ye hari ini, pegang. Ini buat saya. Ya, terima. Oh ya, amplop. Hey, ini dompet apa triplek? Kayaknya tebelan triplek daripada ini dompet. Oh my god, 2.000 perak. Hah? Ini cabai juga nggak bakal dapat kalau belanja di pasar. Tipis amat di dompet. Sini. Masukin nih duit di sini. Tuh, tebel. Foto siapa tuh cantik amat? Pacar lo? Itu ibu saya, Tara. Kok lo jadi... kok lo jadi bengong kayak begitu? Hah? Kenapa? Tara, aku boleh pinjam handphone nggak? Oke. Bentar ya. Halo, ini siapa ya? Ratna, ini aku Galih. Ya Allah, Galih. Kamu kemana aja sih? Kamu kabur dari rumah. Kasihan tahu sama ibu kamu. Tahu nggak, sekarang ibu kamu itu pergi nyariin kamu. Apa? Ibu aku nyariin aku. Tapi kan ibu nggak tahu aku di mana. Iya, tapi dia ngotot pengen pergi nyariin kamu. Dan ibu kamu tuh ninggalin bapak kamu di rumah hanya demi nyariin kamu aja. Udah deh, mendingan kamu cariin ibu kamu. Kasihan tahu kalau misalkan ibu kamu terlunta-lunta di luar sana. Makasih ya Ratna. Gimana keadaan ibu ya sekarang? Apa dia sedih gara-gara aku pergi? Hey, nggak apa-apa kan? Hah? Ye kenapa? Kenapa sih? Tunggang. Mau kemana sih? Hah? Mau kemana? Aku mau sholat, Tar. Sholat. Tadi gua lewat depan salonnya Tara. Lu kerja situ kan? Ayo keluar. Mau kemana, Pak? Keluar. Keluar. Pak, saya nggak mau keluar, Pak. Mau dibawa kemana, Pak? Keluar lu. Pak, saya mau sholat, Pak. Keluar. Pak. Keluar lu. Pak, lepasin, Pak. Saya mau sholat, Pak. Nggak boleh. Pak, Jangan di sini. Motorin masjid aja lu. Pak, Ayo tolong, keluar. Pak. Lepasin, Pak. Saya mau sholat, Pak. Ayo keluar. Gua peduli gua. Hentikan. Ada apa ini? Orang ini pendosa. Mau motorin masjid. Maksud Bapak pendosa? Dia ini menyalahi kodrat, Umi. Dia ini kan laki, tapi kelakuannya kayak perempuan. Itu kan dilarang agama, Umi. Makanya dia nggak boleh sholat di masjid. Masya Allah. Jangan begitu, Pak. Siapapun boleh sholat di masjid. Dan Bapak juga tidak punya hak untuk melarang siapapun untuk sholat di masjid ini. Pak, kita semua tidak tahu siapa yang lebih besar dosanya atau lebih banyak kebaikannya di hadapan Allah. Hanya Allah yang tahu kebaikan dan keburukan manusia. Sudah nak, kamu sholat aja. Makasih banyak ya, Umi. Kalau gitu, saya permisi dulu, Umi. Masih ada urusan di belakang. Iya, Pak. Oh, Sambil. Oh. Ya Allah, ya Rabbi. Aku tahu aku orang yang bergelimang dosa, ya Allah.
Tapi aku tak kuasa melawan ini semua ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ya Allah. Tolonglah hamba-Mu yang lemah ini. Setiap saat ibu hamba selalu bilang, ya Allah, cuma Engkau yang bisa menolong hamba. Hanya kuasa-Mu yang bisa mewujudkan hal yang tak mungkin jadi mungkin ya Allah. Bantulah aku untuk berubah dan pertemukanlah aku dengan ibu ya Allah. Aku sangat menyayangi ibu ya Allah. Cuma dia satu-satunya orang yang selalu mencintai aku dengan sepenuh hati ya Allah. Kabulkanlah doaku ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada apa, Nak? Cerita aja sama Umi. Umi, kenapa aku diciptakan seperti ini, Umi? Tubuhku laki-laki, tapi perasaan dan hatiku seperti perempuan, Umi. Apa, Umi? Aku nggak mau, Umi, seperti ini. Nak, dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Meskipun sulit, Nak, kamu harus berusaha terus. Allah pasti Allah akan membantu kamu. Permisi, Bu, Pak. Apa ada yang kenal anak saya, Galih? Maaf Bu, kita nggak tahu. Maaf, Mas, Mbak. Apa ada yang tahu anak saya, Galih? Maaf Bu, kita nggak pernah lihat. Permisi ya Bu. Permisi ya, Bu. Iya. Permisi, Mbak, Mas. Apakah kalian ada yang tahu? Kita nggak pernah lihat loh, Bu. Ya Allah, jangan ambil nyawaku sebelum aku ketemu anakku. Allah. Pak, Bu, saya mau nanya, Bapak Ibu ngelihat ibu-ibu nggak sekitar umur 50-an, terus dia lagi nyari anaknya? Maaf ya, saya nggak tahu. Nggak lihat saya. Ya nggak apa-apa. Ya Allah, aku harus nyari ibu kemana lagi? Jakarta ini sungguh luas ya Allah. Ya Allah, bantulah Gali untuk menemukan ibu. Tunggang, Tara, makasih ya kamu udah bantu aku selama ini. Tapi aku harus pergi, Tara. ingetin ya. Ye boleh pergi cari mak Ye sampai dapat, cari kerja di Jakarta boleh. Tapi asal Ye tahu ya, di Jakarta itu cari duit susah. Nggak ada duit, harus banyak duit biar bisa ngontrak. Nah, untuk sementara nggak apa-apa, tinggal di tempat Eke. Nanti kalau udah ada duta, udah ada duit, boleh pergi Jakarta, cari kerja yang Ye mawar. Eke ngobrol sama Ye, hah? Takut? Enggak kok. Tenang, hati Eke selembut salju. Nggak usah takut, Ye nggak kayak orang-orang yang habis gebukin Ye terus habis itu pergi. Ya udah, hati-hati ya. Meskipun Eke nggak rela ngelepasin ini. Ayam kalau ada lepas. Pamit ya. Dah. Take care, hati-hati. Siapa lagi tuh? Bu, bangun! Enak aja lu tidur depan toko gue. Lu pikir itu tempat tidur? Sana lu pergi! Bikin sial aja lu ya. Pergi! Bangun! Iya. Sana!
Pagi-pagi bikin sial aja. Mana pelanggan belum datang lagi. Ya Allah, Gali udah mencari ibu kemana-mana. Tapi ibu belum ketemu juga ya Allah. Nak, tunggu nak, ibu bukan pengemis. Gali! 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 Bu Gali seneng banget. Akhirnya Gali bisa nemuin ibu. Gali kangen banget sama ibu. Iya nak, ibu juga bisa menemukan kamu. Ibu senang. Tiap hari ibu muter-muter nyariin kamu, Gali. Bu, Gali. Bu, ibu belum makan kan, Bu? Bu, pokoknya sekarang harus ikut Gali. Ibu istirahat ya, Bu ya? Udah, Bu. Ibu jangan nangis lagi. Ayo, Bu. Ayo. Pelan-pelan, Bu. Ya ampun, Ibu. Santai Bu, santai kayak di pantai, slow kayak di pulau ya. Pelan-pelan makannya. Itu ada air, kenapa nggak ditawarin Mak Iye airnya, ntar keselak. Minum dulu, Nah, Bu. gitu dong. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Ibu sakit. Bu, Ibu kenapa Bu? Ibu nggak apa-apa nak. Gali, jadi selama ini kamu tinggal di mana? Ini tempat apa nak? Kamu tinggal di sini. Jadi Bu ceritanya itu ya Bu ya, Gali itu emang tinggal sama Eke di Sindang, tinggal dan juga kerja di sini ya. Semenjak kedatangan Gali di sini ya Bu ya, ini semuanya salon rame pengunjungnya Bu, kerjanya nggak perlu disetrika, langsung rapi. Gali, lu gimana sih jadi anak? Hah? Gue baru kepikiran deh. Eke baru kepikiran. Harusnya kalau jadi anak itu ya harus pintar dandanin maknya. Lihat, kucel, kumel, harus dibenerin, harus di make upin, harus dimanjain rambutnya. Enggak, dibiarin aja dong begitu. Sebagai anak harus tahu. Bu, ayo Bu, sini Bu. Ayo, Ibu ikut saya. Bentar. Ayo Ibu ikut Eke. Pelan-pelan, Bu. Pelan. Pelan-pelan, Bu. Nah, sini. Nih. Nah, Ibu duduk di sini ya. Ibu duduk di sini. Yeay. Nginjak aja, Bu. Nah, cakep. Dikit lagi. Nah, pinter Ibu. Nah, sekarang tinggal giliran Iye jadi anak yang berbakti kepada orang tua, harus cuciin, rapiin ibunya ya. Harus diblau, harus dirapiin, harus dikrimbat. Oke? Eke mau keluar sebentar ya. Tinggal dulu. Bye. Ibu ditinggal sebentar ya, Bu ya. Eke keluar dulu. Pelan-pelan, Bu. Gali, ibu pengen kamu berubah. Sebab di akhirat nanti ibu akan dipertanyakan sama Allah. Kamu harus berubah menjadi anak yang baik, nak. Terus, kenapa kamu harus bergaul sama Tara? Bu, asal Ibu tahu ya, Bu. Dari pertama Gali ke Jakarta, gak ada, Bu, yang mau nerima Gali. Gak ada yang peduli sama Gali. Cuma Tara, Bu. Tara yang selalu baik sama Gali. Tara yang selalu bantuin Gali. Orang lain cuma anggap Gali itu sampah, Bu.
Galih, Allah tidak akan menciptakan manusia tanpa alasan. Kamu itu bukan sampah, nak. Ibu ingin kamu itu bertobat, menjalankan perintahnya. Ibu ingin kamu menjadi laki-laki yang sempurna, nak. Kamu harus janji sama ibu ya. Ya, Bu.